Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu pengetahuan. Objek yang dapat diteliti yaitu banyak sekali, seperti alam, tumbuhan, hewan, manusia, maupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dari penelitian itulah muncul teori-teori sains. Teori-teori itu dikelompok menurut cabang sains. Teori-teori yang dikelompokkan kemudian disebut dengan struktur sains atau struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan memiliki 8 indikator yang sangat penting dan saling berkaitan, yaitu metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data dan informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Di dalam sebuah ilmu pengetahuan, kita memiliki 8 struktur untuk mencapai tujuan sebuah ilmu tersebut. Artinya, kedelapan struktur saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan sebuah ilmu. Selanjutnya, yang kedua, teori. Teori dapat mencapai sebuah tujuan ilmu kita terlebih dahulu harus mempunyai teori terlebih dahulu. Karena teori merupakan fondasi dan acuan utama setelah metode ilmiah yang harus kita ketahui untuk mencapainya. Misalnya, dalam membuat nasi goreng, maka kita harus mengetahui teorinya dahulu. Dan yang berupa fakta-fakta apa saja yang ada dalam nasi goreng tersebut. Seperti kita membutuhkan apa saja atau pengetahuan yang kita capai, seperti adanya cabai, tomat, dan bumbu-bumbu lain. Nah, di sini kita hanya batas tahu atau teoritis. Selanjutnya, ketiga, kita mengenai yang namanya struktur ilmu pengetahuan, yaitu hipotesis, di mana hipotesis adalah dugaan sementara permasalahan dari jawaban yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengetahui apa yang saya bicarakan tadi, yaitu teori membuat nasi goreng. Maka di sini kita mulai menduga-duga apakah yang harus diperlukan bahan tersebut agar tercipta nasi goreng dan tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, yaitu yang keempat, logika. Logika adalah suatu proses berpikir atau penalaran. Misalnya, untuk di sini sudah memasuki tahap level untuk mencapai pengetahuan untuk membuat nasi goreng. Kita di sini sudah memikirkan serta melakukan penalaran. Apa yang harus begini serta ditambahkan ini atau ini. Intinya di sini kita sudah mulai melakukan proses pemikiran atau penalaran. Selanjutnya, data dan informasi, yaitu kebenaran tentang membuat nasi goreng, membuatnya dengan cara yang lebih inspiratif sehingga orang lain akan tertarik serta kita masuk kepada tahap pembuktian. Artinya, di sini kita sudah mulai membuat pembuktian, orang-orang lain percaya atas teori yang kita buat tentang nasi goreng tersebut, yaitu dengan cara menunjukkan hasil yang telah kita buat. Selanjutnya, tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini merupakan tahap penilaian dari orang-orang yang sudah melakukan pengamatan tentang teori yang kita buat tadi. Apakah teori tentang nasi goreng itu bisa diterima atau dalam masyarakat, dan yang terakhir yaitu paradigma, di mana paradigma ini artinya kita tinggal melakukan penerapan agar orang lain percaya bahwa memang teori yang kita buat patut untuk dikenal, dikembang luaskan. Sekian dan terima kasih.